Bagaimana jika di balik keindahan Bali yang memesona, ada sebuah kisah kelam tentang dendam seorang ibu yang melepaskan entitas mengerikan, lahir dari air mata dan pengkhianatan? Inilah asal-usul Leak, bukan sekadar legenda, melainkan kutukan abadi yang tersembunyi di balik senyum dan tarian. Maukah Anda masuk lebih dalam dan mengungkap kebenaran di balik kegelapan ini? Di bawah naungan kokoh Gunung Agung, di sebuah desa yang dikelilingi sawah terasering bak permadani hijau, hiduplah seorang gadis bernama Ratna Manggali. Wajahnya ayu, sorot matanya teduh. Namun di balik kelembutannya tersimpan beban yang tak terucap. Sejak ia bisa mengingat, hidupnya selalu diselimuti bisik-bisik, tatapan curiga, dan jarak yang tak kasat mata dari penduduk desa. Ia adalah putri satu-satunya dari Calonarang, sosok yang namanya saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Calonarang bukanlah wanita biasa. Ia dikenal sebagai seorang janda sakti, penguasa ilmu sihir hitam yang mendalam. Rumah mereka, sebuah pondok kayu tua yang berdiri di ujung desa, selalu tampak diselimuti aura kelabu. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi bertamu. Anak-anak kecil dilarang bermain di sekitar sana, dan para ibu buru-buru menarik anaknya menjauh jika melihat Ratna Manggali lewat. Ratna Manggali sudah terbiasa dengan semua itu. Setiap pagi, saat ia membawa keranjang bambu untuk mencari bunga dan dedaunan di hutan, ia bisa merasakan mata-mata yang mengikutinya dari balik jendela. Saat ia melewati pasar, para pedagang akan segera memalingkan wajah, pura-pura sibuk menata dagangan. Hatinya seringkali pilu, namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Ia sadar, tidak peduli seberapa baik dirinya, ia akan selalu menjadi putri Calonarang. Satu-satunya teman Ratna Manggali adalah alam. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di hutan, berbicara dengan pepohonan tua dan mendengarkan nyanyian burung. Di sana, di tengah keheningan, ia merasa bebas. Ia bisa melupakan bisik-bisik, tatapan sinis, dan rasa sepi yang membelenggunya di desa. Ia sering memetik bunga cempaka dan kenanga, merangkainya menjadi sesajen kecil untuk dipersembahkan di pura tersembunyi yang ia temukan. Ini adalah caranya untuk menemukan kedamaian, sebuah harapan kecil bahwa kebaikan di dalam dirinya akan lebih kuat dari bayang-bayang sihir ibunya. Suatu sore, saat ia kembali dari hutan, ia melihat beberapa pemuda desa berkumpul di dekat rumahnya. Jantung Ratna Manggali berdebar kencang. Ini adalah pemandangan yang langka. Mereka tidak datang untuk mengganggu, melainkan sedang berteriak-teriak, menyumpah-nyumpahi ibunya. Dasar janda terkutuk. Gara-gara sihirmu, panen kami gagal, teriak salah seorang dari mereka. Lihat, anak-anak kami sakit. Pasti itu ulahmu, sahut yang lain. Ratna Manggali terdiam di tempatnya. Keranjang di tangannya terasa berat. Tuduhan-tuduhan itu, meskipun ia tahu ibunya memang memiliki kekuatan, terasa menyakitkan. Ia tidak pernah melihat ibunya menggunakan sihirnya untuk menyakiti orang lain. Sejauh yang ia tahu, Calonarang hanya menggunakan kekuatannya untuk melindungi diri mereka dan menjaga jarak dari dunia yang sudah menolaknya. Dari dalam rumah, Calonarang muncul. Wajahnya yang keriput dan matanya yang tajam memancarkan amarah yang terpendam. Pergi kalian. Jangan ganggu kedamaian kami, teriak Calonarang dengan suara serak. Kalianlah yang membawa bencana ke desa ini dengan hati kalian yang penuh iri dan dengki. Para pemuda itu mundur perlahan, takut dengan aura menakutkan yang dipancarkan Calonarang. Mereka tetap berbisik-bisik, melemparkan kata-kata kotor sebelum akhirnya pergi. Ratna Manggali buru-buru menghampiri ibunya. Ibu, apa yang terjadi? Mengapa mereka menuduhmu seperti itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Calonarang menatap putrinya. Matanya melembut. Mereka hanya mencari kambing hitam. Nak, mereka tidak bisa menerima bahwa hidup mereka dilanda kesusahan. Jadi mereka menyalahkan orang lain yang berbeda dari mereka. Ia mengusap pipi Ratna Manggali, merasakan betapa sedihnya putrinya. Lihatlah, bahkan di saat engkau tidak berbuat salah, mereka tetap membencimu. Mereka tidak akan pernah bisa menerima kita. Malam itu, Ratna Manggali tidak bisa tidur. Ucapan ibunya terus terngiang di benaknya. Ia berpikir, apakah selamanya ia harus hidup dalam bayang-bayang kebencian ini? Ia hanya ingin hidup normal, dicintai, dan diterima oleh masyarakat. Ia ingin memiliki teman, menikah, dan memiliki keluarga. Namun, semua itu terasa mustahil. Di kamar sebelah,
Calonarang juga tidak bisa memejamkan mata. Ia mendengar isakan pelan dari kamar putrinya. Hatinya perih. Dendam yang selama ini ia pendam, yang ia pikir sudah terkubur, kini kembali membara. Dendam itu bukan lagi hanya tentang dirinya, tetapi tentang putrinya yang tidak bersalah. Mereka telah menolak Ratna Manggali, menolak kebaikan yang ada di dalam dirinya. Dengan hati yang membara, Calonarang bangkit dari tempat tidur. Ia tidak akan membiarkan putrinya menderita lagi. Jika dunia tidak mau menerima mereka, maka ia akan membuat dunia berlutut. Ia akan membalas setiap tatapan sinis, setiap bisikan kotor, dan setiap air mata yang menetes dari mata putrinya. Di bawah sinar bulan yang pucat, Calonarang berjalan menuju pura kuno yang ia jaga. Di sana, ia akan melakukan ritual yang paling terlarang, memanggil kekuatan yang paling mengerikan. Ia akan melepaskan sebuah kutukan yang akan mengguncang seluruh tanah Bali, sebuah kutukan yang akan dikenal sebagai leak. Dinginnya malam merayap masuk ke dalam pura kuno yang bersembunyi di balik semak-semak lebat. Pura itu sudah lama ditinggalkan, dinding-dindingnya berlumut, patung-patungnya tertutup lumut, dan hanya Calonarang yang masih mengunjunginya. Di tengah-tengah pura, sebuah altar batu yang dulunya digunakan untuk persembahan kini menjadi tempat ia melancarkan dendam. Rembulan bersinar penuh, cahayanya yang pucat menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di sekitar Calonarang. Ia berdiri di depan altar, mengenakan kain hitam yang berkibar tertiup angin. Rambutnya terurai, matanya menyala dengan api kemarahan. Dalam genggamannya, ia memegang sebuah keris tua berukir naga, pusaka turun-temurun dari nenek moyangnya. Ia menancapkan keris itu ke tanah di depan altar, dan dari bilah keris, asap hitam mulai mengepul, beraroma seperti kemenyan yang dibakar dengan darah. Calonarang mulai merapal mantra-mantra dalam bahasa kuno yang jarang diketahui. Suaranya serak dan berat, seolah-olah berasal dari ribuan tahun yang lalu. Kata-kata itu melayang di udara, menciptakan gelombang energi yang terasa berat, menekan semua kehidupan di sekitarnya. Pohon-pohon di hutan seolah-olah membungkuk, dan suara-suara hewan malam mendadak terhenti. Alam seakan menahan napas, menyaksikan ritual terlarang yang sedang berlangsung. Di tengah-tengah altar, api ungu tiba-tiba menyala dari udara kosong. Api itu menari-nari dengan ganas, melahap kegelapan. Calonarang menjulurkan tangannya ke dalam api, tanpa sedikit pun merasakan panas. Ia tidak merasakan sakit, karena rasa sakit di hatinya jauh lebih besar. Dari dalam api, 3 entitas mulai terbentuk, satu demi satu, mengambil wujud dari esensi kegelapan dan dendam yang menguasai hati Calonarang. Yang pertama, muncul sesosok kepala terbang dengan organ dalam yang menjuntai di bawahnya. Jantung, usus, dan paru-paru yang basah menggantung di udara, sementara api berwarna biru menari-nari di sekelilingnya. Wajahnya mengerikan, matanya melotot, taringnya mencuat keluar. Celuluk, begitu Calonarang menamainya, adalah perwujudan dari nafsu untuk menghancurkan, keinginan buta untuk melihat dunia menderita. Lalu, dari api yang sama, wujud kedua muncul. Sesosok wanita tua dengan rambut gimbal yang panjangnya menyentuh tanah. Kukunya panjang dan tajam seperti cakar, dan taringnya mencuat dari bibir. Lidahnya menjulur panjang, memancarkan aura dendam yang pekat. Rangda, nama yang diberikan Calonarang, adalah perwujudan dari kemarahan yang abadi, sebuah keinginan untuk membalas sakit hati dengan penderitaan yang lebih besar. Terakhir, wujud yang paling aneh dan menakutkan terbentuk. Bukan Rangda, tapi sebuah kepala babi hutan dengan taring raksasa dan mata merah menyala, dikelilingi oleh aura kehitaman. Ia adalah Barong yang jahat, perwujudan dari keserakahan, keinginan untuk mengambil semua yang diinginkan tanpa peduli pada akibatnya. Calonarang memandang ketiga makhluk itu dengan tatapan penuh kepuasan. Ia telah melahirkan mereka dari hatinya yang hancur, dan sekarang mereka adalah bagian dari dirinya. Pergi kalian, bisiknya. Suaranya dipenuhi ancaman. Sebarkan wabah, hancurkan panen, dan ambil semua yang mereka cintai. Buatlah mereka merasakan apa yang kita rasakan. Bawakan kehancuran ke setiap sudut tanah ini. Ketiga leak itu mengangguk, wujud mereka bergetar, sebelum akhirnya terbang melesat ke langit malam, menghilang ke dalam kegelapan. Hening kembali menyelimuti pura, tetapi ketenangan itu hanyalah sebuah ilusi. Calonarang merasa lega, tetapi hatinya juga terasa kosong. Ia telah menukar kedamaiannya dengan kekuatan, dan ia tahu tidak ada jalan untuk kembali.
Di pondoknya, ia kembali melihat Ratna Manggali yang tertidur, air mata masih membasahi pipinya. Calonarang mendekat, membelai rambut putrinya dengan lembut. "Maafkan ibu, nak," bisiknya. "Tapi ini satu-satunya cara. Jika mereka tidak bisa menerima cinta kita, maka mereka harus merasakan kekuatan kita." Di luar pondok, angin mulai bertiup kencang, membawa serta bisikan-bisikan dingin yang tidak berasal dari alam. Di kejauhan, di desa-desa yang tadinya damai, tangisan anak-anak dan teriakan orang dewasa mulai terdengar. Sebuah malam yang damai telah berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk. Kutukan Calonarang telah dilepaskan, dan Bali tidak akan pernah sama lagi. Nun jauh di sebuah padepokan yang tersembunyi di lereng bukit, MPU Bharadah duduk bersila di depan sebuah cermin air. Ia adalah seorang pendeta bijaksana yang dihormati, dikenal karena kesaktian dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Cermin air itu, yang digunakannya untuk melihat energi dunia, kini bergejolak. Pantulannya keruh, dipenuhi oleh bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, seperti lintah yang merayap di permukaan air. MPU Bharadah merasakan gelombang energi negatif yang begitu kuat, sebuah kekuatan yang membekukan dan dipenuhi kebencian, datang dari arah Gunung Agung. Ia tahu, sebuah kekuatan jahat telah dilepaskan ke dunia. Di sampingnya, MPU Bahula, muridnya yang paling setia, memperhatikan dengan cemas. MPU Bahula adalah seorang pemuda tampan dengan mata tajam dan hati yang tulus. Ia telah belajar dari MPU Bharadah sejak kecil, menguasai ilmu spiritual dan bela diri. Namun, aura yang terpancar dari cermin air kali ini berbeda. Ini bukan energi dari roh biasa. Ini adalah energi yang diciptakan oleh dendam yang begitu mendalam, sebuah sihir yang lahir dari hati manusia. "Guru," kata MPU Bahula, suaranya pelan dan penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi? Energi ini terasa begitu pekat dan dingin. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya." MPU Bharadah menutup matanya sejenak, mengambil napas dalam-dalam. "Ada yang telah mengganggu keseimbangan alam, Bahula. Seseorang telah melepaskan sihir leak ke dunia. Itu adalah sebuah kekuatan yang lahir dari rasa sakit dan kemarahan yang membabi buta. Kekuatan itu tidak bisa dimusnahkan dengan kekerasan, karena ia hanya akan tumbuh lebih kuat dengan kebencian." MPU Bahula terdiam, hatinya dipenuhi perasaan tidak enak. "Apakah itu ulah Calonarang?" tanyanya. Nama itu sudah lama menjadi legenda di kalangan para penganut ilmu spiritual. Calonarang adalah sosok yang kuat, tetapi juga ditakuti. Hanya dia yang memiliki pengetahuan dan kekuatan untuk melakukan hal seperti ini, jawab MPU Bharadah, membuka matanya. Pandangannya lurus ke arah MPU Bahula. "Kita harus menghentikannya sebelum terlambat. Kekuatan itu akan menyebar seperti wabah, menginfeksi hati manusia dan mengubah tanah ini menjadi neraka." MPU Bahula segera bangkit. "Aku siap, Guru. Katakan apa yang harus kulakukan. Aku akan pergi dan menghancurkan sumbernya." Namun, MPU Bharadah mengangkat tangannya, menghentikan Bahula. "Tidak semudah itu. Kekuatan Calonarang terlalu besar untuk dilawan secara langsung. Kita tidak bisa menghancurkannya. Kita harus mengalahkannya dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekuatan." MPU Bahula bingung. "Lalu, bagaimana caranya, Guru?" "Aku sudah melihatnya di cermin air," jawab MPU Bharadah. "Satu-satunya cara untuk mengalahkan sihirnya adalah dengan menembus hatinya. Kau harus pergi ke desa itu, mendekati putrinya, Ratna Manggali. Hanya dengan mendekati hatinya, kita bisa menemukan kelemahan sihir ibunya." MPU Bahula terkejut. "Putrinya? Apa hubungannya dengan ini, Guru?" Dendam Calonarang muncul karena putrinya, Bahula. "Jika kita bisa menemukan celah di hati Calonarang melalui putrinya, kita bisa menemukan cara untuk menghentikan kekuatan yang dilepaskannya. Aku butuh kau untuk pergi ke sana, mendapatkan kepercayaannya, dan mencari cara untuk menemukan rahasia di balik sihirnya." MPU Bahula merasa bimbang. Ini adalah tugas yang berat. Ia harus mendekati seorang gadis yang dikucilkan dan dipercaya sebagai bagian dari keluarga penyihir. Selain itu, ia harus melakukannya dengan hati-hati agar tidak membahayakan dirinya sendiri atau sang gadis. Namun, ia tidak bisa menolak perintah gurunya. Ribuan nyawa bergantung pada keberhasilannya. "Aku mengerti, Guru.
ucap MPU Bahula dengan suara mantap. Aku akan pergi ke sana dan menjalankan perintahmu. Hati-hati, muridku, kata MPU Bharadah, tatapannya melembut. Kau akan menghadapi tidak hanya sihir, tetapi juga hati yang terluka. Ingatlah, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari mantra atau pedang, tetapi dari ketulusan dan pengorbanan. Biarkan hatimu yang menuntunmu. MPU Bahula mengangguk, mengambil tasnya yang berisi beberapa gulungan dan tongkat kayu. Ia membungkuk hormat kepada gurunya, lalu berbalik, meninggalkan padepokan. Di bawah langit malam yang gelap, ia memulai perjalanannya, tidak menyadari bahwa takdir telah menunggunya di desa di kaki Gunung Agung. Ia pergi dengan satu tujuan, menghentikan bencana. Namun, takdir memiliki rencana lain untuknya, sebuah rencana yang akan melibatkan perasaannya dan menguji batas antara tugas dan cinta. Setelah berjalan selama beberapa hari, MPU Bahula akhirnya tiba di sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah yang luas. Udara terasa berat, bukan hanya karena kelembapan, tetapi juga karena aura ketakutan dan kecemasan yang menyelimuti penduduk. Banyak dari mereka tampak kurus dan pucat, dan MPU Bahula melihat beberapa rumah yang ditandai dengan tanda-tanda penyakit misterius. Itu adalah bukti nyata dari sihir yang dilepaskan oleh calon narang. MPU Bahula memutuskan untuk menyamar. Ia melepaskan jubah padepokannya, mengenakan pakaian sederhana layaknya seorang pengembara, dan menukar tongkatnya dengan sebatang bambu. Ia berkeliling desa, mendengarkan percakapan penduduk, dan mengamati keadaan. Setiap orang yang ia ajak bicara tampaknya memiliki cerita yang sama, tentang panen yang gagal, penyakit yang menyebar dengan cepat, dan suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Semua orang menunjuk ke satu arah, pondok tua di ujung desa, tempat tinggal calon narang. Ia mengalihkan pandangannya ke sana. Rumah itu tampak suram, diselimuti bayang-bayang pepohonan yang rimbun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terlihat, seolah-olah tempat itu tidak berpenghuni. MPU Bahula tahu ia harus mendekati tempat itu, tetapi ia tidak ingin melakukannya secara gegabah. Ia perlu menemukan cara untuk mendapatkan kepercayaan mereka, terutama Ratna Manggali, putri yang diisukan memiliki hati yang murni. Di sore hari, ia memutuskan untuk berjalan menuju sungai yang mengalir di dekat desa. Ia duduk di atas batu besar, memejamkan mata, dan merenungkan rencananya. Ia harus melakukannya dengan hati-hati, karena satu langkah yang salah bisa membahayakan dirinya sendiri dan misinya. Di tengah lamunannya, ia mendengar suara langkah kaki yang pelan. Ia membuka matanya dan melihat seorang gadis sedang menyeberangi sungai dengan hati-hati, sebuah keranjang berisi bunga di tangannya. Gadis itu mengenakan kebaya sederhana, rambutnya diikat longgar, dan wajahnya begitu teduh. Ia adalah Ratna Manggali. MPU Bahula tahu itu. Aura kesedihan yang menyelubunginya terlihat begitu jelas. Saat gadis itu hampir sampai di seberang, kakinya terpleset pada sebuah batu yang licin. Ia kehilangan keseimbangan, dan keranjang bunganya jatuh, bunganya hanyut terbawa arus. Wajahnya yang tadinya tenang kini dipenuhi kepanikan. Tanpa berpikir dua kali, MPU Bahula segera bangkit dan melompat ke sungai. "Biar ku bantu," serunya. Ratna Manggali terkejut. Ia menatap MPU Bahula dengan mata lebar, tidak terbiasa dengan kebaikan yang tiba-tiba. MPU Bahula segera menolongnya, dan ia memunguti bunga-bunga yang masih bisa diselamatkan. "Maaf, aku tidak bermaksud mengagetkanmu," kata MPU Bahula, menyerahkan bunga-bunga itu. "Terima kasih," jawab Ratna Manggali, suaranya pelan dan lembut. Ia menundukkan kepalanya, menghindari tatapan MPU Bahula. "Kau tidak apa-apa?" tanya MPU Bahula, prihatin. "Sepertinya kau sedang sedih." Ratna Manggali mengangkat wajahnya, menatap MPU Bahula dengan ragu. Aku baik-baik saja." "Bunga-bunga ini indah," kata MPU Bahula, mencoba mengubah topik. "Untuk apa kau memetiknya?" "Untuk sesajen," jawab Ratna Manggali singkat. "Aku membawanya ke pura di bukit sana." Mereka terdiam sejenak. MPU Bahula merasa ada sesuatu yang istimewa dari gadis ini. Ia tidak memiliki aura gelap seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, ia memancarkan kesedihan yang tulus. MPU Bahula memutuskan untuk mengambil risiko. "Aku baru datang ke desa ini. Aku seorang pengembara." Ia memperkenalkan diri. "Nama saya Bahula." "Aku Ratna Manggali," jawab gadis itu.
Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi ia juga tidak buru-buru pergi. Percakapan singkat itu berubah menjadi obrolan yang lebih panjang. Mereka duduk di tepi sungai, mengobrol tentang banyak hal. MPU Bahula tidak menyinggung soal ibunya atau sihir, dan Ratna Manggali merasa nyaman dengan kehadirannya. Ia tidak merasakan tatapan sinis atau bisik-bisik yang biasa ia terima. Bahula mendengarkannya dengan tulus, menatap matanya, dan seolah-olah benar-benar melihat dirinya. Saat senja mulai turun, Ratna Manggali menyadari bahwa ia sudah terlalu lama di luar. "Aku harus pergi," katanya. "Ibuku pasti sudah mencariku." "Tentu," jawab MPU Bahula, berdiri. "Semoga kita bisa bertemu lagi." Ratna Manggali tersenyum tipis. "Mungkin." Ia berjalan pergi, meninggalkan MPU Bahula yang masih berdiri di tepi sungai. Ia menatap punggung gadis itu hingga ia menghilang di balik pohon-pohon. MPU Bahula menyadari bahwa misinya kini jauh lebih rumit. Ia tidak hanya harus menghentikan calon narang, tetapi juga harus berurusan dengan perasaannya yang mulai tumbuh. Hatinya berkata bahwa gadis itu adalah korban, bukan pelaku. Ia tahu ia harus menemukan cara untuk mendekatinya, tidak hanya untuk menjalankan misinya, tetapi juga untuk mendapatkan kepercayaan hatinya. Ia merasakan koneksi yang kuat dengan Ratna Manggali, dan ia tahu, jalan di depannya akan dipenuhi dengan konflik antara tugas dan perasaan. Hari-hari berlalu, dan MPU Bahula seringkali bertemu dengan Ratna Manggali di tempat-tempat yang tak terduga, di pinggir sungai saat senja, di jalan setapak menuju pasar, atau di dekat hutan. Mereka tidak pernah membuat janji, tetapi pertemuan-pertemuan itu terasa seperti takdir. MPU Bahula semakin terpesona oleh kelembutan hati Ratna Manggali. Ia melihat lebih dari sekadar putri penyihir. Ia melihat seorang gadis yang kesepian, yang mendambakan persahabatan dan kasih sayang. Ia menyadari bahwa Ratna Manggali tidak ada hubungannya dengan sihir yang dilepaskan ibunya. Namun, di saat yang sama, teror yang dibawa oleh Leak semakin menjadi-jadi. Wabah penyakit menyebar dengan cepat, mengubah anak-anak yang sehat menjadi pucat dan lemah dalam hitungan hari. Calon narang, yang dipenuhi dendam, memerintahkan celuluk untuk menyebarkan penyakit ke desa-desa tetangga. Laporan dari desa-desa di lereng gunung semakin mengkhawatirkan. Panen gagal total, sawah-sawah yang tadinya subur kini kering kerontang. Petani-petani putus asa, melihat hasil kerja keras mereka hancur begitu saja. Suatu malam, MPU Bahula sedang berada di sebuah warung kecil di desa, mendengarkan cerita para penduduk. Seorang pria tua dengan mata yang penuh ketakutan berbisik, "Kemarin, di desa sebelah, seorang bayi tiba-tiba menghilang dari tempat tidurnya. Ibunya hanya mendengar tawa yang menusuk tulang sebelum semuanya sunyi." Cerita itu membuat darah MPU Bahula mendidih. Ia tahu itu adalah ulah Rangda. Leak itu tidak hanya menyebarkan penyakit, tetapi juga menculik anak-anak dan menghisap nyawa mereka. Ketakutan itu nyata. MPU Bahula merasa putus asa, karena ia harus berdiam diri dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara terbuka, karena hal itu akan mengungkap identitasnya dan membahayakan misinya. Ia melihat sekelompok pemuda yang tampak lelah dan ketakutan. Mereka adalah para penjaga desa, yang setiap malam mencoba untuk melindungi warga mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah seorang dari mereka. Makhluk itu tidak terlihat. Hanya ada suara-suara aneh di malam hari. Dan mimpi buruk, tambah yang lain. "Setiap malam aku bermimpi bertemu dengan babi hutan yang bertaring panjang. Ia mengejarku, dan aku terbangun dalam keadaan berkeringat dingin. Itu adalah Barong yang jahat." MPU Bahula tahu, calon narang telah melepaskan ketiga jenis leaknya. MPU Bahula meninggalkan warung itu dengan perasaan campur aduk. Hatinya terbelah. Di satu sisi, ia ingin segera menghentikan semua kekacauan ini, memusnahkan leak yang telah membawa penderitaan bagi banyak orang. Di sisi lain, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mendekati Ratna Manggali dan mencari tahu rahasia di balik sihir ibunya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa melakukannya tanpa mengkhianati kepercayaan Ratna Manggali? Malam itu, ia memutuskan untuk mencari Ratna Manggali. Ia menemukannya di sebuah pura tersembunyi, tempat di mana gadis itu biasa meletakkan sesajennya. Ratna Manggali sedang menangis. Ia meletakkan sekeranjang bunga di depan sebuah patung, bahunya bergetar. MPU Bahula mendekat dengan hati-hati.
Ratna Manggali. Gadis itu menoleh, matanya merah dan basah. Bahula, suaranya serak. Aku tidak tahu lagi. Ada apa? Tanyanya lembut, duduk di sampingnya. Aku mendengar cerita dari warga, bisik Ratna Manggali, air matanya kembali mengalir. Tentang anak-anak yang sakit, dan bayi yang hilang. Aku tahu ini ulah ibu. Ia menunduk, isakannya semakin keras. Aku tidak bisa menanggung ini lagi. Aku merasa seperti semua ini adalah salahku. MPU Bahula memegang tangan Ratna Manggali, menatap matanya dalam-dalam. Ini bukan salahmu, katanya dengan tegas. Kau tidak berbuat salah apa-apa. Kau memiliki hati yang murni. Ratna Manggali menatapnya. Matanya dipenuhi rasa tak percaya dan haru. Kau adalah satu-satunya orang yang mengatakan itu padaku. MPU Bahula merasakan hatinya hancur. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia berada di sana untuk menghentikan ibunya. Namun, ia tidak bisa. Ia tidak bisa melukai hati gadis yang sudah begitu menderita. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan Ratna Manggali telah melampaui tugasnya. Ia tidak hanya ingin menyelamatkan desa, tetapi ia juga ingin menyelamatkan gadis itu dari bayang-bayang kegelapan ibunya. Ia tahu, langkah berikutnya adalah langkah paling sulit. Ia harus memutuskan antara misinya dan perasaannya, dan ia tahu, apapun keputusannya, akan ada seseorang yang terluka. Misi yang awalnya sederhana kini berubah menjadi sebuah dilema moral yang berat. Dilema yang dihadapi MPU Bahula begitu berat. Di satu sisi, ia melihat penderitaan penduduk desa yang semakin hari semakin parah. Di sisi lain, hatinya terikat pada Ratna Manggali, seorang gadis yang ia yakini tidak bersalah. Misi awalnya terasa jelas, menghentikan calon narang. Namun kini, ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia bisa melakukannya tanpa menyakiti orang yang telah membuatnya jatuh hati. Ia terus bertemu Ratna Manggali, membantu gadis itu memetik bunga, dan mendengarkan cerita-ceritanya tentang bagaimana ia bermimpi suatu hari nanti bisa diterima oleh masyarakat. Suatu sore, MPU Bahula sedang duduk di bawah pohon beringin tua. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, sampai sebuah ide melintas di benaknya. Ia ingat pesan gurunya, MPU Bharadah, yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan calon narang adalah dengan menemukan kelemahan sihirnya. Ia tahu, kelemahan itu pasti tertulis dalam buku-buku sihir kuno yang disimpan calon narang di pondoknya. Tapi bagaimana ia bisa masuk ke sana? Pondok itu dijaga oleh kekuatan gelap dan tidak bisa dimasuki begitu saja. Ia meninjau kembali kata-kata MPU Bharadah. Satu-satunya cara untuk mengalahkan sihirnya adalah dengan menembus hatinya. MPU Bharadah tidak hanya berbicara tentang hati calon narang, tetapi juga tentang hati Ratna Manggali. MPU Bahula menyadari, satu-satunya cara untuk mendapatkan akses ke pondok calon narang adalah dengan mendapatkan kepercayaan penuh Ratna Manggali. Dan ada satu cara yang paling pasti untuk itu, menikahi Ratna Manggali. Ide itu terasa seperti pengkhianatan. MPU Bahula merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia akan menggunakan perasaan tulus Ratna Manggali untuk sebuah misi. Ia tahu itu adalah hal yang salah, tetapi ia juga tahu bahwa nyawa ribuan orang dipertaruhkan. Ia tidak memiliki pilihan lain. Ia harus memilih antara hati satu orang dan keselamatan ribuan orang. Dengan hati yang berat, ia membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Keesokan harinya, MPU Bahula memberanikan diri menemui calon narang. Ia pergi ke pondok tua itu, yang selama ini ia hindari. Calon narang menyambutnya dengan tatapan curiga. Ia tahu MPU Bahula bukan hanya pengembara biasa. Ada sesuatu dalam matanya yang tidak bisa ia baca. Ada keperluan apa kau datang ke sini, nak? Tanya calon narang dengan suara serak. MPU Bahula berlutut di hadapan calon narang. Aku datang untuk meminang putri ibu, Ratna Manggali. Ucapnya dengan suara mantap. Aku mencintainya, dan aku ingin menjadikannya istriku. Calon narang terdiam sejenak. Ia tidak menyangka pemuda ini akan datang dengan niat seperti itu. Ia melihat ketulusan di mata Bahula, tetapi nalurinya sebagai penyihir memperingatkannya. Kau tidak tahu siapa aku, nak? Tanya calon narang. Kau tidak takut dengan kekuatanku? Seluruh desa menjauhi kami, dan kau datang kemari untuk meminang putriku. Aku tidak peduli dengan rumor dan bisik-bisik mereka, jawab MPU Bahula.
Aku hanya melihat Ratna Manggali sebagai seorang wanita yang murni dan baik. Aku ingin melindunginya dan membuatnya bahagia. Mendengar kata-kata itu, hati Calonarang melunak. Ia melihat secercah harapan. Mungkin, putrinya akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan. Mungkin, dendamnya tidak perlu dilanjutkan lagi. Namun, ia tidak mau sepenuhnya percaya. Ia menantang Bahula dengan beberapa pertanyaan dan teka-teki, menguji pengetahuan dan ketulusannya. MPU Bahula menjawab semuanya dengan bijak, tidak sekalipun goyah. Calonarang akhirnya memberikan restunya. Baiklah, katanya, aku akan merestui pernikahan ini. Tapi ingat, jika kau berani menyakiti putriku, bahkan sedikit saja, aku akan menghancurkanmu. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa kau gunakan untuk bersembunyi. MPU Bahula mengangguk. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia telah berhasil mendapatkan restu, tetapi ia melakukannya dengan kebohongan yang akan menyakiti Ratna Manggali. Ia tahu, pernikahan ini adalah langkah pertamanya untuk mendapatkan akses ke rahasia Calonarang. Namun, ia juga tahu, pernikahan ini akan menjadi tumbal terbesarnya. Ia tidak hanya mengorbankan kepercayaan Ratna Manggali, tetapi juga sebagian dari jiwanya sendiri. Ia merasa seperti seorang penipu, yang akan menggunakan cinta untuk mencapai tujuannya. Tapi ia tidak punya pilihan. Penderitaan di desa semakin parah, dan ia harus bertindak. Pernikahan ini akan menjadi kunci, sebuah kunci yang akan membuka pintu menuju rahasia gelap, atau justru menghancurkan segalanya. Malam pernikahan MPU Bahula dan Ratna Manggali terasa seperti mimpi yang aneh. Desa yang biasanya sunyi dan penuh ketakutan kini dihiasi dengan lampu-lampu obor, dan suara gamelan mengalun pelan dari pondok Calonarang. Meskipun hanya beberapa orang yang berani datang, mereka yang paling dekat dengan Ratna Manggali atau yang diundang dengan paksa oleh Calonarang, suasana tetap meriah. Calonarang sendiri tampak puas. Senyum tipis terukir di bibirnya saat melihat putrinya akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Ratna Manggali terlihat cantik dalam balutan kebaya putih, dan matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Ia merasa seperti semua penderitaan yang ia alami telah hilang. Namun, di dalam hati MPU Bahula, ada konflik yang dalam. Ia membalas senyum Ratna Manggali, memegang tangannya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa seperti seorang penipu. Setiap ucapan manis yang ia lontarkan, setiap tatapan tulus yang ia berikan, terasa seperti kebohongan besar. Ia adalah seorang mata-mata yang menyamar, menggunakan cinta untuk mencapai tujuannya. Tapi ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah demi kebaikan yang lebih besar, demi keselamatan ribuan nyawa. Setelah upacara selesai dan para tamu kembali ke rumah masing-masing, Ratna Manggali dan MPU Bahula duduk di teras pondok, menyaksikan malam yang dihiasi bintang-bintang. Aku tidak pernah berpikir hari seperti ini akan datang, bisik Ratna Manggali, menyandarkan kepalanya di bahu Bahula. Aku selalu berpikir aku akan hidup sendiri, dikucilkan selamanya. MPU Bahula memeluknya erat. Tidak ada lagi kesepian, katanya. Mulai sekarang, kita akan bersama. Malam semakin larut. Ratna Manggali tertidur dengan nyenyak, merasa aman dalam pelukan suaminya. MPU Bahula menunggunya tidur dengan pulas. Saat ia yakin Ratna Manggali sudah terlelap, ia bangkit perlahan, melepaskan pelukan gadis itu dengan hati-hati. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara ketakutan dan tekad. Ia menyelinap ke perpustakaan Calonarang, sebuah ruangan yang dijaga oleh mantra-mantra. Dengan hati-hati, ia merapal mantra yang ia pelajari dari MPU Bharadah, mantra yang bisa membuka segel sihir tanpa mengaktifkan alarm. Pintu kayu tua itu berderit pelan, terbuka tanpa suara. Di dalam, ia melihat ratusan gulungan dan buku-buku kuno yang berisi rahasia sihir hitam. Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi energi kegelapan yang pekat. Ia mencari sebuah buku yang disebutkan oleh gurunya, buku yang berisi mantra-mantra yang digunakan Calonarang untuk menciptakan leak. Setelah beberapa saat mencari, matanya menangkap sebuah gulungan yang terbuat dari kulit manusia. Gulungan itu bersinar dengan cahaya hitam yang redup. Itu dia. Ia tahu itu adalah gulungan yang ia cari. Ia meraihnya dengan gemetar, membukanya, dan membaca mantra-mantra yang mengerikan itu. Gulungan itu juga berisi informasi tentang tumbal-tumbal yang digunakan dan cara untuk mengendalikan leak. Ia bergegas menyalinnya ke dalam sebuah gulungan kosong yang ia bawa. Di tengah-tengah kesibukannya,
ia mendengar suara langkah kaki. Bahula. Ia menoleh, dan melihat Ratna Manggali berdiri di ambang pintu. Mata gadis itu lebar, dipenuhi kebingungan, dan kemudian rasa sakit yang mendalam. Wajahnya yang tadinya bahagia kini berubah menjadi pucat, seperti semua darah telah mengalir keluar darinya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Ratna Manggali, suaranya bergetar. Ia melihat gulungan kulit manusia di tangan MPU Bahula, lalu melihat gulungan kosong yang ia salin. MPU Bahula terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia ingin menjelaskan segalanya, tetapi ia tahu tidak ada penjelasan yang akan terdengar masuk akal. Semua yang ia lakukan, semua yang ia katakan, terasa seperti kebohongan besar. "Jadi, ini semua hanya pura-pura," bisik Ratna Manggali, matanya mulai berkaca-kaca. "Pernikahan ini? Perasaanmu? Kau hanya menggunakanku untuk mendapatkan ini." Ia menunjuk gulungan di tangan Bahula. Kau adalah mata-mata." Air mata Ratna Manggali tumpah, mengalir deras di pipinya. Ia merasakan pengkhianatan yang begitu menyakitkan. MPU Bahula mencoba mendekatinya, tetapi Ratna Manggali mundur. "Jangan sentuh aku," teriaknya. "Kau penipu. Kau memanfaatkan hatiku yang rapuh untuk misimu." Hati MPU Bahula hancur. Ia ingin mengatakan bahwa perasaannya tulus, bahwa ia mencintai Ratna Manggali, tetapi ia tahu kata-kata itu akan terdengar kosong. Luka yang ia sebabkan terlalu dalam. Ratna Manggali menatapnya untuk terakhir kalinya. Matanya penuh kekecewaan, sebelum ia berbalik dan lari meninggalkan pondok. MPU Bahula mencoba memanggilnya, tetapi gadis itu sudah menghilang dalam kegelapan. Ia berhasil mendapatkan apa yang ia butuhkan, tetapi ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga, kepercayaan dan hati Ratna Manggali. Ia tahu, mulai saat ini, tidak ada lagi jalan kembali. Dan di luar sana, dalam kegelapan malam, ia bisa merasakan kemarahan Calonarang yang membara, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hancurnya hati Ratna Manggali memicu gelombang kemarahan yang begitu dahsyat, yang bahkan melampaui amarah Calonarang saat putrinya dikucilkan. Ia telah memberikan kebahagiaan terbesarnya, satu-satunya harapan yang ia punya, hanya untuk melihatnya dihancurkan di depan matanya sendiri. Rasa pengkhianatan ini membakar jiwanya. Ia tidak lagi melihat MPU Bahula sebagai menantunya, melainkan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Di padepokannya, MPU Bharadah merasakan gelombang energi negatif yang begitu pekat. Ia tahu, Calonarang telah mencapai puncaknya. Tidak ada lagi jalan kembali. Ia bergegas menemui MPU Bahula yang baru saja tiba, masih terguncang oleh pertemuannya dengan Ratna Manggali. "Kau berhasil?" tanya MPU Bharadah, melihat gulungan yang dibawa Bahula. MPU Bahula mengangguk, tetapi ia tidak menunjukkan kegembiraan. "Aku berhasil, Guru. Tapi aku menyakiti Ratna Manggali. Aku mengkhianatinya." MPU Bharadah menepuk bahu muridnya. "Kadangkala, untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, kita harus membuat pilihan yang sulit. Sekarang, tidak ada waktu untuk meratapi. Kita harus bertindak." Ia mengambil gulungan itu, membacanya dengan cepat, dan matanya melebar. "Ternyata dugaanku benar," katanya. "Mantra leak ini tidak bisa dihancurkan. Mereka hanya bisa diredam." MPU Bharadah menjelaskan bahwa cara untuk menghentikan mereka adalah dengan menghadapi sang penciptanya, Calonarang, dan mengalahkannya dalam sebuah pertarungan spiritual. Di saat yang sama, di pondoknya, Calonarang yang murka mulai melakukan ritual terakhirnya. Ia tidak hanya ingin menghancurkan MPU Bahula, tetapi juga seluruh Kediri. Dengan mantra yang sama yang ia gunakan untuk menciptakan leak, ia mengubah wujudnya menjadi Rangda yang mengerikan. Rambutnya gimbal dan berantakan, taringnya panjang dan tajam, dan matanya menyala dengan api neraka. Tangannya berubah menjadi cakar, dan lidahnya menjulur panjang hingga menyentuh tanah. Aura kegelapan yang dipancarkannya begitu kuat hingga pohon-pohon di sekitarnya layu. "Kau berani mengkhianati putriku," raung Rangda. Suaranya menggelegar di seluruh desa. "Kau akan membayar mahal untuk ini. Aku akan menghancurkan semua yang kau cintai." MPU Bharadah, yang merasakan transformasi ini, tahu bahwa saatnya telah tiba. Ia menutup matanya, memusatkan seluruh energinya, dan memanggil kekuatan suci untuk melawannya. Tubuhnya mulai berubah. Bulu-bulu lebat tumbuh di sekujur tubuhnya,
taringnya memanjang, dan wajahnya berubah menjadi wujud makhluk mistis. Ia tidak berubah menjadi Rangda, melainkan menjadi Barong, singa suci, penjaga kebaikan. Ia adalah perwujudan dari Dharma, kebenaran, dan cahaya. Pertarungan itu terjadi di sebuah padang luas di kaki gunung. Langit menjadi gelap, awan-awan hitam berkumpul di atas mereka, dan kilat menyambar. Di satu sisi, ada Rangda yang dipenuhi amarah dan dendam. Di sisi lain, ada Barong yang dipenuhi kedamaian dan tekad. Rangda menyerang lebih dulu, melepaskan mantra-mantra sihir hitam yang mematikan. Bola-bola api hitam dan kilat-kilat gelap melesat ke arah Barong. Namun, Barong dengan lincah menghindar, menggunakan perisai cahaya suci untuk menangkis serangan itu. Ia tidak ingin menyakiti Rangda. Ia hanya ingin menenangkannya. Calonarang, raung Barong, hentikan ini. Kau telah dikuasai oleh dendam. Kembali ke jalan yang benar. Rangda tidak mendengarkannya. Tidak ada jalan kembali, teriaknya. Dunia ini telah menolakku dan putriku. Aku akan menghancurkan mereka semua. Ia melepaskan mantra terkuatnya, sebuah serangan energi yang besar yang bisa menghancurkan sebuah gunung. Barong, yang tahu ia tidak bisa lagi menahan diri, membalas serangan itu dengan kekuatan penuh. Ia melepaskan energi cahaya yang murni, menabrak gelombang kegelapan Rangda. Pertarungan itu berlangsung sengit. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, menciptakan ledakan cahaya dan kegelapan yang begitu kuat. Pada akhirnya, energi suci Barong berhasil menembus pertahanan Rangda. Calonarang jatuh ke tanah, wujudnya kembali menjadi seorang wanita tua yang lelah. Kekuatan sihirnya telah hilang, dan ia menatap Barong dengan mata kosong. MPU Bharadah, yang telah kembali ke wujud aslinya, mendekatinya. Sudah cukup, Calonarang, katanya dengan suara lembut. Dendammu tidak akan pernah memuaskanmu. Ia hanya akan menghancurkanmu dan semua orang di sekitarmu. Calonarang menatap MPU Bharadah. Di matanya, tidak ada lagi dendam. Hanya ada kelelahan dan penyesalan. Namun, ia tahu, meskipun ia telah kalah, kutukannya tetap ada. Ia telah melepaskan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Di kejauhan, di balik hutan, terdengar tawa aneh yang menusuk telinga. Leak, yang telah dilepaskan olehnya, masih hidup dan bergentayangan. Pertarungan itu memang telah berakhir, tetapi perang yang lebih besar baru saja dimulai. Langit kembali cerah setelah badai, tetapi hati Ratna Manggali tetap diselimuti kegelapan. Ia berlari tanpa arah, air mata membasahi pipinya yang pucat. Rasa sakit akibat pengkhianatan MPU Bahula terasa lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia tidak peduli kemana ia akan pergi. Yang penting ia menjauh dari kebohongan yang telah menghancurkan hatinya. Ia tidak lagi peduli dengan nasib ibunya atau teror Leak. Yang ada di pikirannya hanya satu, pengkhianatan. Setelah berlari hingga kakinya terasa lemas, ia menemukan dirinya berada di sebuah hutan bambu yang sunyi. Ia jatuh, bersandar pada sebatang bambu, dan menangis hingga air matanya mengering. Ia merasa kosong. Impiannya tentang cinta dan kebahagiaan telah hancur. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di sana, sampai sebuah suara yang sangat dikenalnya memecah kesunyian. Ratna Manggali. Ia mengangkat kepalanya dan melihat MPU Bahula berdiri di depannya. Wajah pemuda itu dipenuhi kekhawatiran dan kesedihan. Pergi, bisik Ratna Manggali, suaranya serak. Aku tidak ingin melihatmu. MPU Bahula tidak bergeming. Ia perlahan duduk di hadapannya, menjaga jarak. Aku tahu kau membenciku, katanya, suaranya penuh penyesalan. Dan aku tidak akan memaksamu untuk memaafkanku. Tapi kau harus mendengarkan penjelasanku. Ratna Manggali memalingkan wajahnya. Penjelasan apa lagi? Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Misimu sudah berhasil, kan? Kau sudah mengambil buku ibuku. Kau sudah mengalahkan ibu. Apa lagi yang kau mau dariku? Aku datang untuk menolongmu, jawab MPU Bahula. Aku tahu kau merasa dikhianati, tapi perasaanku padamu tidak pernah bohong. Aku tahu, aku salah karena tidak jujur. Tapi aku melakukannya karena aku harus. Harus? Ratna Manggali tertawa sinis. Kau bilang harus? Kau mempertaruhkan hatiku hanya karena sebuah misi? Itu tidak adil.
Empu Bahula terdiam sejenak. Aku tahu. Dan aku tidak akan pernah bisa membalasnya. Tapi aku ingin kau tahu. Aku adalah murid Empu Bharadah. Calonarang melepaskan kekuatan gelap yang akan menghancurkan seluruh Kediri. Ribuan nyawa dipertaruhkan. Aku harus menghentikannya. Ia menatap Ratna Manggali, matanya memohon. Mendekatimu, mendapatkan kepercayaanmu, dan mengetahui kelemahan ibumu adalah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin memberitahumu yang sebenarnya, tapi aku takut kau akan meninggalkanku. Aku tidak bisa mempercayaimu, bisik Ratna Manggali. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak berbohong lagi? Kau tidak harus mempercayaiku, jawab Empu Bahula dengan suara tulus. Tapi percayalah pada hatimu. Selama aku bersamamu, tidak ada satupun kebohongan. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku. Cinta yang tumbuh di antara kita itu nyata. Aku benar-benar mencintaimu. Mendengar kata-kata itu, hati Ratna Manggali yang membeku perlahan mencair. Ia menatap mata Empu Bahula, mencari jejak kebohongan. Namun, ia tidak menemukan apapun. Yang ia lihat hanyalah penyesalan, kesedihan, dan cinta yang tulus. Ia menyadari bahwa Bahula juga adalah korban dari tugas yang sangat berat. Ibu, bagaimana dengan ibu? Tanya Ratna Manggali, suaranya bergetar. Beliau baik-baik saja, jawab Empu Bahula. Empu Bharadah tidak melukainya. Beliau hanya menghentikan kekuatan sihirnya. Ratna Manggali menarik napas dalam-dalam. Ia mengulurkan tangannya, dan Empu Bahula menyambutnya. Aku akan kembali ke desa, katanya. Tapi aku butuh waktu. Luka ini tidak bisa sembuh dalam sehari. Aku butuh waktu untuk memaafkanmu dan memaafkan diriku sendiri karena telah jatuh cinta padamu. Empu Bahula mengangguk. Hatinya dipenuhi perasaan lega. Aku akan menunggumu. Aku akan berada di sana. Aku akan menunggumu sampai kau siap. Mereka kembali ke desa bersama, tetapi tidak ada lagi kebahagiaan yang sama seperti di hari pernikahan mereka. Empu Bahula tahu, ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia hampir kehilangan perang. Luka yang ia sebabkan pada hati Ratna Manggali jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia tahu, jalan di depan mereka masih panjang. Mereka harus membangun kembali kepercayaan, satu demi satu, dengan setiap langkah yang diambil. Ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan bahwa cintanya tulus. Ia akan menunjukkan kepada Ratna Manggali bahwa ia tidak hanya datang sebagai mata-mata, tetapi juga sebagai seorang pria yang mencintainya dengan tulus. Kisah cinta mereka, yang dimulai dengan sebuah kebohongan, harus berakhir dengan kebenaran yang pahit. Namun, ia yakin, dari kepahitan itu, akan tumbuh sesuatu yang kuat dan abadi. Pagi setelah pertarungan besar, desa di kaki Gunung Agung terasa sunyi, sebuah ketenangan yang menakutkan. Penduduk desa perlahan keluar dari rumah mereka, melihat langit yang cerah dan merasakan aura kegelapan yang telah memudar. Mereka melihat Calonarang terbaring tak berdaya di padang rumput, dikelilingi oleh para murid Empu Bharadah. Kekuatan sihirnya telah hilang, dan tubuhnya kembali menjadi seorang wanita tua yang rapuh. Para penduduk desa merasa lega, tetapi di dalam hati mereka, ketakutan masih bersemayam. Empu Bahula membawa Ratna Manggali kembali ke pondok mereka. Calonarang, yang sudah sadar, memandang putrinya dengan mata lelah. Tidak ada lagi amarah, hanya ada penyesalan. Maafkan ibu, bisiknya. Ibu buta karena dendam dan sakit hati. Ibu seharusnya tidak membiarkan itu menghancurkanmu. Ratna Manggali memeluk ibunya. Meskipun hatinya masih terluka, ia merasa lega. Tidak apa-apa, ibu. Kita akan memulai semuanya dari awal. Namun, di tengah-tengah kelegaan itu, Empu Bharadah memanggil Bahula. Kita memang telah mengalahkan Calonarang, katanya, suaranya serius. Tapi kita tidak bisa menghancurkan apa yang telah ia ciptakan. Leak masih berkeliaran. Bahula terkejut. Tapi mantra sihirnya sudah hilang. Bukankah itu berarti mereka akan mati? Tidak, jawab Empu Bharadah, menggelengkan kepalanya. Mantra yang digunakan Calonarang untuk menciptakan mereka adalah mantra yang mengikat mereka pada energi kegelapan, bukan pada dirinya.
Itu sebabnya mereka begitu berbahaya. Mereka tidak akan mati, tetapi akan bergentayangan, mencari energi kegelapan dari manusia yang lemah imannya atau tempat-tempat yang tidak terurus. MPU Bharadah menjelaskan bahwa Leak, dalam berbagai wujudnya, Celuluk, Rangda, yang kini terpisah dari Calonarang, dan Barong, yang jahat, akan selalu menjadi ancaman. Mereka adalah manifestasi dari sisi gelap manusia, nafsu, dendam, dan keserakahan. Selama manusia memiliki kelemahan-kelemahan ini, Leak akan terus hidup, menunggu kesempatan untuk bangkit dan menimbulkan kekacauan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tanya Bahula. Suaranya dipenuhi rasa putus asa. Kita tidak bisa melawan sesuatu yang tidak terlihat. Kita tidak perlu melawannya dengan kekerasan, jawab MPU Bharadah dengan bijak. Kita harus melawannya dengan kebaikan. Kita harus mengajarkan orang-orang untuk menjaga hati mereka, untuk berbuat baik, dan untuk tidak membiarkan dendam menguasai mereka. Jika hati mereka murni, Leak tidak akan bisa menyentuh mereka. MPU Bahula memandang Ratna Manggali. Gadis itu menatapnya, dan ia melihat secercah harapan di matanya. Ia menyadari bahwa misi mereka belum berakhir. Mereka telah memenangkan pertempuran melawan Calonarang, tetapi perang melawan Leak baru saja dimulai. Perang ini tidak akan dimenangkan dengan pedang atau mantra, tetapi dengan cinta dan kepercayaan. Di desa, berita tentang kekalahan Calonarang dan keberadaan Leak menyebar dengan cepat. Penduduk desa, yang tadinya dipenuhi ketakutan, kini mulai melihat Ratna Manggali dengan pandangan yang berbeda. Ia adalah korban, bukan pelaku. Keberaniannya, dan pengorbanannya yang tidak disadari, telah membantu menyelamatkan mereka semua. Beberapa orang mulai mendekatinya, meminta maaf atas perlakuan mereka. Namun, tidak semua orang bisa melupakan ketakutan mereka begitu saja. Beberapa keluarga memilih untuk pindah ke desa lain, dan bisik-bisik masih terdengar di beberapa sudut. MPU Bahula tahu, membangun kembali kepercayaan adalah proses yang panjang dan sulit. Di malam hari, saat ia dan Ratna Manggali duduk di teras, MPU Bahula memegang tangannya. Aku akan membantumu, katanya, suaranya penuh tekad. Kita akan menghadapi ini bersama. Kita akan membantu orang-orang untuk bangkit kembali. Kita akan mengajarkan mereka untuk tidak takut, dan untuk percaya pada kekuatan kebaikan. Ratna Manggali tersenyum tipis, sebuah senyuman yang belum pernah dilihat Bahula sejak mereka bertemu. Terima kasih, bisiknya. Aku memaafkanmu. Mungkin tidak sepenuhnya sekarang, tapi aku akan mencoba. MPU Bahula merasa lega. Ia tahu ia masih harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaannya, tetapi ini adalah awal yang baik. Ia juga tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan barunya. Sebuah kehidupan di mana ia tidak hanya akan menjadi seorang pendeta atau pejuang, tetapi juga sebagai seorang pelindung bagi orang-orang yang ia cintai. Dan di luar sana, dalam kegelapan malam, ia bisa merasakan kehadiran Leak, menunggu di bayang-bayang. Ia tahu, mereka tidak akan pernah benar-benar menghilang, tetapi ia tidak takut. Ia memiliki cinta dan harapan di sisinya, dan ia tahu, itu adalah senjata terkuat yang ia miliki. 5 tahun telah berlalu sejak pertarungan besar antara MPU Bharadah dan Calonarang. Desa di kaki Gunung Agung telah pulih sepenuhnya, dan bahkan menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Sawah-sawah kembali subur, anak-anak bermain dengan tawa riang, dan kehidupan berjalan normal, seolah-olah mimpi buruk itu tidak pernah terjadi. Namun, di hati setiap penduduk, legenda tentang Leak tetap hidup sebagai sebuah pengingat, sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. MPU Bahula dan Ratna Manggali telah menjadi pasangan yang dihormati di desa. Mereka tidak hanya menjadi simbol harapan dan rekonsiliasi, tetapi juga menjadi pemimpin spiritual. MPU Bahula, dengan kebijaksanaannya, mengajari penduduk desa untuk menjaga hati mereka tetap murni. Ratna Manggali, dengan kebaikan hatinya, membantu mereka membangun kembali kepercayaan dan komunitas yang kuat. Mereka tidak lagi tinggal di Pondok Tua Calonarang, tetapi di sebuah rumah sederhana yang dibangun oleh penduduk desa sebagai tanda terima kasih. Calonarang sendiri, yang kini menjadi seorang wanita tua yang bijaksana, tinggal bersama mereka. Ia telah melepaskan semua kekuatannya dan menghabiskan sisa hidupnya untuk berbuat baik. Ia seringkali bercerita kepada anak-anak tentang bahaya dendam dan mengapa cinta adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Ia menjadi penjaga tradisi,
seorang guru yang mengajarkan bahwa setiap orang memiliki sisi baik dan buruk, dan pilihan ada di tangan kita sendiri. Suatu sore, MPU Bahula dan Ratna Manggali duduk di bawah pohon beringin tua di tengah desa, menyaksikan matahari terbenam. Pemandangan itu begitu indah, dan hati mereka dipenuhi kedamaian. Mereka melihat anak-anak kecil bermain, para petani pulang dari ladang, dan para ibu-ibu berkumpul, tertawa riang. Aku tidak pernah berpikir kita bisa mendapatkan ini, bisik Ratna Manggali, menyandarkan kepalanya di bahu Bahula. Aku selalu berpikir bahwa kita akan hidup dalam kegelapan selamanya. Kegelapan tidak bisa menguasai kita, selama kita memiliki cahaya di dalam hati kita, jawab MPU Bahula, mengusap lembut rambutnya. Kau adalah cahayaku, Ratna Manggali. Luka pengkhianatan di masa lalu perlahan-lahan sembuh, digantikan oleh fondasi cinta yang kuat dan tulus. Mereka telah berhasil melewati masa-masa sulit, dan kini mereka siap menghadapi masa depan. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, MPU Bahula tidak pernah lupa akan pesan gurunya. Ia tahu, Leak tidak akan pernah mati. Mereka hanya menunggu kesempatan. Itulah mengapa setiap malam Jumat Kliwon, ia dan Ratna Manggali akan mengadakan ritual kecil. Mereka tidak melakukannya untuk melawan Leak, tetapi untuk menguatkan spiritualitas dan kepercayaan penduduk desa. Ritual ini menjadi sebuah tradisi, sebuah cara untuk mengingatkan diri mereka sendiri bahwa kebaikan harus selalu dijaga. Mereka masih ada di luar sana, kan? Tanya Ratna Manggali, suaranya pelan. MPU Bahula mengangguk. Ya, mereka ada. Di setiap sudut kegelapan, di setiap celah kebencian, dan di setiap hati yang dipenuhi rasa iri. Tapi kita akan mengajarkan orang-orang untuk tidak membiarkan itu menguasai mereka. Mereka tahu bahwa tugas mereka tidak akan pernah berakhir. Mereka adalah penjaga, bukan pejuang. Mereka akan mengajarkan orang-orang untuk mencintai, untuk memaafkan, dan untuk memilih kebaikan. Dan selama mereka melakukan itu, Leak tidak akan pernah bisa berkuasa. Di malam yang sunyi, di bawah sinar rembulan, MPU Bahula dan Ratna Manggali duduk berdampingan. Kisah mereka adalah kisah tentang dendam dan pengampunan, tentang sihir dan cinta, dan tentang perjuangan abadi antara kegelapan dan cahaya. Kisah tentang Tumbal Calonarang menjadi legenda, sebuah pengingat bahwa di balik keindahan tanah Bali, ada sisi lain yang harus selalu diwaspadai. Namun, dengan hati yang murni dan keyakinan yang kuat, kegelapan tidak akan pernah menang. Dan di bawah langit yang penuh bintang, mereka tahu, fajar baru telah datang.